Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Betty Craft. Di sini saya akan membuat dompet koin. Yang harus kita persiapkan adalah piring dompet koin seperti ini, benang, hakban. Pertama-tama kita mau buat alasnya dulu ya. Kita buat tusuk rantai. Di sini saya buat 33 rantai. Kita mulai. Sini saya sudah membuat 33 tusuk rantai. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat tusuk SC. Kita tambahkan satu untuk naikkan. Lalu kita loncati satu, kita masukkan di rantai kedua. Ini. Oke. Ini tusuk SC pertama. Di sini sudah jadi baris pertama 33 SC. Kemudian selanjutnya kita akan buat baris kedua. Kita buat tusuk rantai satu untuk naikkan. Kemudian kita putar. Oke. Sini atasnya ini kita hitung sebagai SC pertama. Kita buat di sebelahnya seperti ini. Oke. Kita buat baris kedua. Sini udah jadi baris kedua. Kita akan membuat baris-baris berikutnya. Ya, kita harus tetap menghitung ya. Jumlah tusuk SC-nya harus sama semua barisnya. Kalau nggak sama nanti akan melengkung. Ini sudah jadi seperti ini. Kemudian kita gunting. Kemudian kita rapikan benangnya. Seharusnya dibakar ya, cuman korek saya lagi telesut. Oke, yang terdapat sisa benang kita taruh di atas ini. Kemudian bagian yang nanti kita memulai ngerajut alas ini dari sini ya, kita taruh bagian belakang, ini bagian depannya. Jadi kita akan memulai ngerajut bagian badan tasnya ini. Kita mulai dari sini, kita buat setengahnya ini. Kita mulai menjahitnya di sini. Kita mulai merajutnya di sini. Oke, di samping ya.
samping bagian kiri. Oke, ambil benang. Kita buat tusuk SC. Pertama-tama kita buat rantai untuk naikkan ini. Kita ngerajut bagian samping dari persegi yang kita buat tadi. Satu baris SC ini, samping satu baris SC ini kita buat satu. Jadi satu barisnya kita buat satu SC. Kan ini kan bagian samping, ini kan SC. Baris SC ini kan sampingnya SC satu, berarti ada 4 itu termasuk tusuk rantai sebagai naikan tadi. Ini jadi 2 ya, kita masukkan di belakangnya untuk menyembunyikan sisa benang. Oke. Jadi jangan sampai ada yang double ataupun terloncati. Ini kita sampai di pojok dari samping, kita tambahkan 1. Kemudian untuk yang ini, 1 rantai ini jadi 1 SC. Jadi untuk ujungnya kita tambahkan 1 rantai untuk sikunya. Kalau bagian belakang ini yang terlihat cuman separuh dari rantai ya. Kalau bagian depan ini rantai utuh. Jadi kita ini buatnya di separuh rantainya itu dihitung 1 SC. Jangan lupa masukkan sisa benang ini. Ini emang agak sulit di bagian belakangnya ini karena hampir sama ya seperti garis lurus, tapi kita bisa lihat dengan cara disekan seperti ini, seperti ada sedikit lengkungan. Ini seperti melengkung kecil, itu 1 SC. Jangan sampai double ataupun terloncati. Jadi setelah kita tarik akan muncul seperti ini. Ditarik akan muncul seperti ini. Ini kan 1 seperti ini, melengkung. Lihat lagi. Kita masukkan sini, kita ambil. Kita seperti melengkung. Kita lanjutkan sampai ujung. Ini sudah sampai di ujung lagi, dan kita tambahkan 1 untuk sudutnya. Nih sama seperti tadi, satu samping dari 1 baris itu kita buat 1 tusuk SC. Jadi ini kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 baris. Jadi nantinya ini akan jadi 7 SC ya.
Kita buat SC pertama 1, ini SC kedua, SC ketiga, dan SC keempat, 5, dan 6, 7. Oke, sampai di ujung lagi kita tambahkan 1. Ini kita sudah sampai di bagian depan yang berupa atasnya ini 1 rantai utuh. Kita buatnya hanya di bagian belakangnya saja atau back loop only. Oke, ini yang pertama masih belum berupa rantai utuh, kita masukkan dulu. Ini, nah ini saat sudah di rantai utuh, kita masukkan di bagian belakangnya seperti ini ya, tengah-tengah. Jadi kita hanya ngerajut di bagian belakangnya saja, nanti tersisa 1 garis. Ini ya, masukkan sini tengah-tengahnya, masukkan tengah-tengahnya ya. Jadi sisanya akan terlihat garis-garis seperti ini, garis-garis kecil. Oke, kita lanjutkan sampai ujung. Kita sampai di ujung lagi, kita buat 1 rantai. Dan ini kita tinggal membuat setengah dari samping pertama tadi. Oke, samping dari 1 baris SC ini kita buat 1 SC. Karena kita akan membuat SC secara berkeliling, kita tidak melakukan slip stitch. Jadi kita langsung naik ke atas. Caranya ini tadi kan tusuk rantai sebagai naikan pertama tadi, itu kita buat SC yang pertama dari baris kedua. Oke, kita perlu menandai tusuk terakhir dari baris pertama tadi, yaitu sebelahnya, dan tandai ya. Jadi nantinya tiap baris berhentinya di lurusnya ini, lurusnya penanda. Kita lanjutkan membuat baris kedua. Oke, ini tadi baris tusuk terakhir ya dari baris pertama. Oke, kita buat SC, kita ambil, kita buat SC terakhir dari baris kedua. Oke, karena kita membuatnya tempat kecil ya, jadi kita tidak perlu membuat barisan SC ini tinggi-tinggi, kita cukup membuat 2 baris, kemudian kita akan slip stitch. Ini akhirnya ya, sini kita membuat slip stitchnya. Ini kita loncatin 1, kemudian kita masukkan di sini dan kita slip stitch. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat motif utamanya, yaitu motif perada. Cara membuat motif perada adalah kita membuat rantai sebanyak 3. 1, 2, 3.
Kemudian kita akan membuat tusuk DC sebanyak 2. Sebenarnya tusuk DC itu 3 ya. Tusuk DC-nya itu 3. Jadi ini dihitung sebagai tusuk DC pertama. Oke, seperti ini. Kita membuat DC. Overload ya. Ini DC-nya kita buat 3. Jadi ini totalnya ada 4 sama tusuk rantai 3. Oke. Kemudian kita loncati 1 2 3. Kemudian kita loncati 3 rantai atau 3 tusuk. Kita masukkan ke lubang keempat seperti ini. Kita slip stitch. Bentuknya seperti ini. Kita ulangi lagi. Kita buat rantai 3. Kemudian kita membuat 3 tusuk DC lagi di lubang yang sama ya. Ini lubang yang sama di bawahnya ini rantai ini. Kita buat tusuk DC. Jadi satu lubang diisi oleh 4 tusuk. Tuh. Ini tadi DC pertama, DC kedua, dan DC ketiga. Jadi ini satu lubang ada 3 DC sama 1 tusuk rantai. Tusuk rantainya itu 3 ya. Rantainya 3 itu jadi satu kesatuan, dihitung sebagai 1 DC. Jadi ini anggapannya ada 4 DC ya. Kemudian kita loncati sebanyak 1 2 3 lubang. Kita akan membuat slip stitch di lubang keempat. Ini ada 2 berada ya. Oke, kita akan buat lagi 1 2 3. Kemudian kita buat 3 tusuk DC. Tusuk DC pertama, tusuk DC kedua, DC ketiga. Ini kita hitung loncati 3 lubang. 1 2 3, kita masukkan ke lubang yang keempat. Oke, kita slip stitch ya. Kita buat berkeliling seperti ini sampai 1 putaran.